Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada hari ini memasuki edisi yang ke-44. Susunan session pada malam hari ini adalah pertama adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Yang kedua adalah pemaparan materi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti di sela-sela materi, audiens boleh mengajukan pertanyaan, mau dituliskan di kolom chat. Nanti yang paling menarik dan paling baik pertanyaannya nanti ada hadiah khusus. Nanti ada kejutannya. Hari ini hari spesial. Kemudian yang ketiga adalah Q&A atau tanya jawab. Kemudian yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di webinar kali ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan yang keenam adalah pengumuman pemenang. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Pengumuman pemenang dan closing statement. Tema yang kita bahas pada malam hari ini bersama Coach Yohanes Suryanto adalah tip investasi untuk pemula. Ini Coach Yohanes Suryanto ini adalah financial expert dari cekkeuanganku.com. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang terfavorit di Indonesia, Coach Yohanes Suryanto. Silakan. Malam, Pak Bram. Selamat malam, Coach. Silakan. Oke, ini langsung aja berarti ya? Iya, silakan. Oke, selamat malam rekan-rekan semua, apa kabar? Ini ada dari Lampung, ada dari Medan, ada dari Jogja. Iya. Saya sendiri dari Denpasar, Bali. Waduh. Cuman kok ini belum pada open camp. Teman-teman yang nggak berhalangan kita open camp biar kita bisa tatap muka dua arah, kayaknya lebih seru deh. Nah, saya sapa yang sudah open camp ya. Ada Pak Ananta di Jogja ya, Pak Ananta. Oke, salam kenal Pak. Ada open camp lagi, ada Pak Pratomo. Pak Pratomo dari Purbalingga. Malam Pak, mau nyapa yang dibuka aja. Selamat malam. Malam, ada Pak Anton. Pak Anton dari Pak Anton. Wah, Gorontalo. Waduh, jauh-jauh. Oke, yang lain dong. Yang lain, ayo open camp. Biar kita bisa dua arah. Ini ada Pak Soleman dari Brebes. Ayo Pak, di open camp. Biar saya bisa kenal. Biar ada Pak Siko. Iya, Pak Siko dari Medan. Pak Soleman. Malam Pak. Pak Rinaldi dari Lampung. Pak Rinaldi dari Lampung. Supaya kita makin semangat kalau sama-sama kita saling kenal, tahu muka kan makin seru ya. Ada Pak Pram di Malang. Oke. Saya langsung aja sharing. Malam hari ini dikasih judul, ada Pak Robi di Sukabumi. Wah, mana Pak Robi Sukabumi? Saya lama di Sukabumi. Pak Robi, saya lama di Jalan Siliwangi. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman, entrepreneur, terima kasih Pak Pram untuk undangannya malam hari ini. Senang saya bisa berada di ruang Zoom ini, di Zoominar ini, di obrolan malam Jumat, di OMG. Wah, serem juga kan, OMG, obrolan malam Jumat. Malam hari ini saya diminta sharing sehubungan dengan tips, dengan topiknya, tips investasi untuk pemula. Betul ya Pak Pram ya? Tips investasi untuk pemula. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya panggil teman-teman aja ya, biar kita akrab. Teman-teman tentunya malam hari ini join di ruang Zoom ini karena topik yang ada. Tentunya, ya kan? Topiknya tentunya menurut Bapak Ibu menarik, yaitu tips untuk investasi untuk pemula. Nah, sebelumnya saya pengen bertanya nih,
kepada Bapak Ibu semua. Ngomong-ngomong sebetulnya untuk apa sih berinvestasi? Ayo silakan, saya mau sharing dari teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Nah, Oh, tips investasi, oke. Ada Pak Ananta 5 tahun lagi. Oke, bisa jawab. Yuk, silakan. Untuk apa sih berinvestasi sebetulnya? Karena kan ini mau tips untuk berinvestasi. Tapi ngomong-ngomong investasi untuk apa? Yuk, silakan. Ini ada Pak Ananta sudah menjawab. Saya seorang dosen 5 tahun lagi pensiun. Saya membutuhkan, saya ingin menyiapkan tambahan income sehingga saya perlu tips investasi yang menguntungkan dan aman. Oke. Yang lain, untuk passive income di masa tua. Oke. Menarik. Pak Anton. Yang lain, saya perlu. Semua jawab deh. Ayo. Mau chat boleh, open mic boleh. Biar nggak kerja terus. Wow. Oke. Setuju saya. Ya. Untuk menambah pemasukan. Untuk menambah pemasukan. Oke, untuk menambah pemasukan. Oke, ini bisa jadi yang dimaksud itu gini. Saya tanya ini tuh karena ada di luaran teman-teman yang mungkin kesulitan membedakan mana yang namanya berinvestasi dan mana yang namanya trading. Karena ada orang yang kita punya produk keuangan nih. Produk keuangannya apa? Saham. Produk keuangannya apa? Forex misalnya gitu. Nah, di situ kita bisa sebagai seorang investor. Nah, kalau kita berinvestasi artinya kita sebagai investor. Ada juga yang trading atau kita sebagai seorang trader. Nah, itu tentunya sesuatu yang berbeda. Ya, untuk menambah pemasukan ini bisa dua arti sebetulnya. Bisa jadi didapat dari kita sebagai seorang trader, di mana kita mendapatkan keuntungan dari capital gain, atau dari aset investasi yang sudah terkumpul dan bisa memberikan passive income, mungkin seperti itu. Ya, oke. Dari Pak Pratomo, investasi untuk berjaga-jaga di hari tua agar kekayaan kita tidak hilang. Oke, good, menarik. Untuk masa depan anak-anak, Pak Zaki, oke, good, menarik. Untuk kebutuhan darurat. Oke. Nah, ini yang terakhir, untuk kebutuhan darurat, itu produknya bukan di produk investasi. Kenapa bukan di produk investasi? Karena di produk investasi ini bisa dibilang termasuk yang tidak liquid. Jadi idealnya untuk kebutuhan darurat itu ditaruh di tabungan, di rekening tabungan yang mudah ditarik dan aman, gitu ya. Untuk aset di saat kondisi tidak bisa bekerja lagi. Oke, mantap. Oke, nah, saya kurang lebih biar tahu pertanyaan tadi, jawaban tadi, supaya saya tahu gambaran investasi menurut Bapak Ibu itu seperti apa, gitu ya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah menyatakan bahwa berinvestasi ini untuk satu tujuan tertentu. Ya, untuk hari tua, persiapan hari tua, untuk anak-anak. Saya setuju. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di luar sana banyak orang yang saat ini sedang berinvestasi, punya investasi, tetapi nggak tahu tujuannya apa. Ngomong-ngomong sudah investasi di mana? Oh, aku investasi di properti, aku investasi di pasar modal, saya berinvestasi di bisnis, misalnya seperti itu. Begitu saya tanya, oke, investasinya untuk apa? Ya investasi aja. Iya, untuk apa? Ya investasi aja. Nah, ini yang nggak clear. Investasi aja. Jadi setiap kita tentunya harus punya tujuan. Nah, kalau bicara tentang tujuan, dan tadi sebagian besar bicara sudah mulai menyiapkan dana hari tua. Nah, saya setuju. Ya. Salah satu tujuan semua orang yaitu adalah bebas finansial. Sebetulnya salah satu tujuan semua orang adalah bebas finansial atau financial freedom. Apa itu bebas finansial? Apa itu financial freedom? Ya,
adalah suatu kondisi di mana seseorang sudah nggak punya keharusan untuk bekerja meskipun sudah tidak produktif, tetapi sudah memiliki sejumlah dana atau sejumlah passive income yang bisa mengcover biaya hidupnya. Nah, definisi bebas finansial ini sebetulnya sama dengan definisi pensiun. Idealnya, seorang yang pensiun, tanda kutip, kalau dikatakan pensiun itu adalah usia 55, pensiun itu adalah usia 60 tahun, artinya orang yang masuk usia pensiun atau dibilang dimasuk usia purna bakti atau masuk di masa tidak produktif, maka idealnya seseorang tersebut sudah harus bebas finansial. Karena kalau sampai dengan usia tersebut belum bebas finansial atau belum memiliki cukup dana untuk hari tuanya, maka biaya hidup yang bersangkutan tentunya akan dibebankan kepada generasi berikutnya. Ya kan? Tetapi saya percaya setiap kita pada umumnya saat ini kepengen mulai hidup secara mandiri, secara keuangan. Nah, maka dari itu, sebelum saya bicara investasi, untuk kita bisa mencapai bebas finansial, itu kita perlu punya dua keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan menghasilkan uang. Yang kedua, kita harus punya keterampilan untuk mengelola uang. Nah, ini sama teman-teman sama Pak Pram, ini kayaknya juga ada satu komunitas yang selalu terus dibangun, kita saling support, kita saling diskusi, gitu ya Pak Pram ya. Bagaimana kita berbicara keterampilan menghasilkan uang. Nah, tapi banyak orang yang lupa selalu belajar tentang keterampilan menghasilkan uang, gimana cara supaya bisnisku besar, gimana supaya aku dapat profit yang besar, tapi lupa belajar bagaimana kelola uangnya. Apa yang terjadi? Banyak orang yang akhirnya secara bisnisnya oke, tapi karena kelola uangnya nggak baik, maka akhirnya juga habis juga. Misalnya seperti itu. Karena saya banyak mendapati, di luaran saya banyak mendapati teman-teman yang dikasih kesempatan mengelola usaha dan bisa besar, tetapi akhirnya habis juga usahanya. Kenapa? Karena keuangan usaha dengan keuangan pribadi tidak dipisahkan, misalnya seperti itu. Untungnya baru ada untung sedikit, untung lumayan lah. Akhirnya si bosnya sudah mulai renovasi rumah lah, sudah upgrade mobil lah, upgrade handphone lah, udah nggak karu-karuan, dan akhirnya usaha yang dibangun ini nggak pernah bisa besar. Kenapa? Karena profitnya nggak bisa untuk gedein usaha, sudah diambilin sama bosnya sendiri gitu. Misalnya seperti itu. Nah, maka itu kita perlu punya keterampilan kelola uang. Di luar sana juga banyak orang yang terampil kelola uang, tapi nggak terampil menghasilkan uang. Itu juga sama aja. Makanya ada yang dikatakan bahwa mengelola uang itu paling susah adalah kalau nggak ada uangnya, misalnya. Ya iya memang, ngatur uang itu susah kalau nggak ada uangnya. Jadi kita perlu keseimbangan dua keterampilan ini. Gitu. Nah, malam ini saya kepengen sedikit sharing bagaimana keterampilan kelola uangnya yang sampai nanti akhirnya adalah investasi itu posisinya ada di mana, kurang lebih gitu. Ya, jadi membuat perencanaan keuangan keluarga, kita perlu membuat perencanaan keuangan. Itu seperti membangun rumah. Artinya apa? Kalau kita lihat gambar ini, rumah yang kita idamkan sebelum, kalau kita kita bicara ada sebidang tanah, kita pengen membangun sebuah rumah yang nanti itu berdiri, tentunya sebelum dia berdiri, dia sudah pernah sekali berdiri, yaitu di atas kertas. Di atas kertas itu adalah seperti apa yang kita rencanakan, apa yang kita idamkan, pengen bangun rumah yang seperti apa. Betul ya? Nggak mungkin kita nggak ada gambarnya, ya wis bangun, sedikit bangun lagi. Makanya kalau nanti ada beberapa di di video-video lucu-lucu itu nanti ada rumah, ada tangga, nggak ada pintunya lah, itu akibat
membangun rumah yang nggak ada perencanaan itu katanya, misalnya seperti itu. Nah, tapi masalahnya di dalam kita membangun keuangan keluarga itu juga sama. Pertanyaannya, sudah ada belum kita gambaran, kita membuat bangunan keuangan keluarga ini seperti apa? Misalnya seperti itu. Sudah ada gambaran belum? Kalau nggak ada, kalau kita mengalir sambil jalan aja, berarti itu diibaratkan kita seperti bangun rumah, nggak ada gambarnya, bangun sedikit, ternyata, lu kok miring ya? Ternyata kalau ruangannya gede, dibongkar lagi, begitu dibongkar lagi, mulai dibangun lagi, akhirnya membutuhkan waktu yang lama, nggak beres-beres, dan uang kayaknya juga malah bongkar pasang, biaya lebih besar. Gitu ya, Pak Bram ya? Ya. Jadi, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, saya balik lagi ke rumah. Oke, kita ibarat bangun rumah. Wow. Boleh nggak saya kepengen punya rumah gambarannya seperti yang ada sekarang? Wah, kayak ada di layar. Wah, ini gambarnya rumahnya keren banget. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya saya pengen gambar rumah saya seperti yang gambar kedua ini. Rumahnya kecil sederhana aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh-boleh aja. Nggak ada yang salah. Kapan kita mulai salah? Kita mulai salah itu ketika kita mulai membanding-bandingkan. Kenapa rumah saya kecil? Kenapa rumah teman saya kok gede banget? Rumahnya Pak Pram kok gede banget? Rumah saya segini doang. Ketika kita mulai membanding-bandingkan, disitulah kita mulai kita nggak nyaman. Tapi kalau kita sudah sepakat dengan pasangan kita, Pak, rumah kita bangun seperti ini aja ya, kecil. Tapi di belakangnya kita kasih ruang outdoor, meskipun karena ruangnya kecil nggak memungkinkan pakai rumput beneran, pakai rumput sintetis aja juga oke kok. Di belakang pulang kerja kita bisa ngopi bareng, ngobrol sama anak, sama istri. Saya rasa bisa happy nggak sih rumah seperti ini? Bisa banget. Bisa aja kan? Bisa banget. Nah, di beberapa workshop yang saya buat, saya punya workshop juga yang pesertanya itu harus datang suami istri. Harus hadir suami istri. Wah, kalau begitu sudah hadir suami istri, biasanya duduknya waktu workshop berbarengan. Tapi di sesi gambar rumah ini, saya pisahkan. Satu di kiri, satu di kanan, dua-duanya saya kasih satu lembar kertas kosong. Saya bilang sama pasangan ini, suami dan istri, silakan Anda menggambarkan rumah idaman menurut Anda. Wah, saya nggak bisa gambar, coach. Nggak apa-apa, gambar kayak anak TK juga nggak apa-apa. Nanti saya juga bisa mengartikan. Oke. Akhirnya mereka duduk satu kanan, satu kiri, mencoba menggambar, dan setelah 5 menit selesai, dikumpulkan, tahukah Anda, ternyata yang terjadi adalah gambar daripada suami dan gambar daripada istri itu nggak sama. Yang satu kepengen gambarnya seperti ini, yang suami. Yang istri gambarnya seperti ini. Anda bayangkan, di dalam suami istri itu kan satu tim. Ya kan? Di dalam satu tim, ternyata ada dua tujuan yang berbeda dan tidak pernah dikomunikasikan. Itulah yang akhirnya suka membuat jadi konflik. Di dalam keuangan juga seperti itu. Saya nggak tahu nih, suami istri. Jangan-jangan ada istri yang nggak tahu gajinya suaminya berapa. Jangan-jangan. Kalau ada, harus bertobat. Jangan-jangan istri suami juga, ada klien nanya sama saya, istriku itu duitnya bisa banyak, itu dapat dari mana ya? Loh, kamu suaminya kok nanya sama saya? Istrimu punya uang banyak, dapatnya dari mana? Itu bisa terjadi. Pertanyaan saya, berarti ini kalau kita satu tim, belum kompak. Maka dari itu yang sudah keluarga, idealnya suami istri perlu bikin satu kesepakatan. Yuk kita mau bangun seperti apa? Yuk saya bisa berkontribusi sekian, kamu bisa berkontribusi seperti apa? Kurang lebih gitu. Ya. Nah, setelah gambarnya kita tujuin, okelah pakai yang rumah yang kecil aja deh. Okelah pakai rumah yang besar aja deh. Yuk kita hitung-hitung dulu anggarannya berapa, perlu biaya berapa, duitnya ada atau enggak. Mau yang besar boleh nggak? Boleh, asal ada duitnya. Mau yang kecil boleh nggak? Boleh, asal ada duitnya, cukupnya segitu, udah yang kecil aja kita enjoy, nggak usah dibanding-bandingin. Nah, kita hitung. Nah, itu kan kalau bangun rumah. Nah, kalau keuangan keluarga itu gimana? Nah, jadi sebelum investasi, ini penting sebagai dasar.
Di dalam perencanaan keuangan itu ada namanya piramida keuangan keluarga. Ada piramida keuangan keluarga. Nah, piramida ini adalah tahapan bagaimana kita mulai membangun. Dan ini yang saya mau sharingkan. Untuk teman-teman yang hadir di sini, ini tahapannya. Yang pertama, ada tahap namanya wealth creation. Di tahap yang pertama, di tahap wealth creation ini, adalah di tahap di mana Bapak Ibu bekerja atau berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Apapun bidang usaha Anda, ada yang kuliner, ada yang di laundry, ada yang di optik, ada yang di farmasi, ada yang bekerja sebagai entrepreneur, ada di sini yang sebagai karyawan, atau apapun, nggak ada masalah. Orang kan sendiri-sendiri, bidangnya masing-masing, rezekinya masing-masing. Nah, itu adalah di tahap yang pertama ini. Di tahap yang pertama ini. Nah, pertanyaannya, masalahnya, begitu Anda sudah bekerja dan berusaha dan mendapatkan penghasilan, idealnya yang harus Anda lakukan pertama, yang harus Anda bangun adalah pondasinya. Rumah itu ada pondasinya. Nah, pondasinya itu adalah yang namanya wealth creation, wealth protection. Nah, di dalam wealth protection ini, yang pertama kita bangun, itu adalah pertama kita adalah menyiapkan pondasinya, yaitu biaya hidup. Biaya hidup. Biaya hidup ini bicara kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu murah. Biaya hidup ini sandang, pangan, papan. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu bicara tentang kebutuhan. Itu murah. Bicara papan, itu juga bukan bicara kepemilikan. Kita masih kos, kita masih kontrak, tapi kita ada tempat tinggal. Itu kebutuhan papan kita juga sudah terpenuhi. Pemerintah menghitung upah minimum itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Artinya, kalau Anda memiliki upah di atas upah minimum, tapi Anda masih ada bermasalah dengan keuangan, berarti ada yang salah. Jangan-jangan di sini Anda tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Karena kalau nurutin keinginan, nggak ada habisnya. Kita mau beli mobil, kebutuhan atau keinginan? Tergantung jawabannya. Kalau mobil dipakai untuk usaha, bisa jadi ini satu kebutuhan. Saya beli motor ini untuk saya bisa pakai untuk bekerja. Ini suatu kebutuhan. Tapi kalau motor ini kita sudah mulai pakai untuk gaya-gayaan aja. Motor pun gaya-gayaan tuh gini. Namanya motor itu hak transportasi. Ada yang harganya mulai dari 6 juta sampai 60 juta. Itu motor yang sama-sama bisa mengantarkan kita kerja. Nah, disitulah akhirnya ada yang kebutuhan berubah jadi keinginan. Yang tadinya cicilannya bisa 500.000 aja sebulan. Ini harus nyicil sebulan 4.500.000. Akhirnya nggak bisa nabung, nggak bisa berinvestasi, misalnya gitu, nggak bisa berzakat, nggak bisa bersedekah, misalnya gitu. Kenapa? Nggak punya uang. Awas, nggak punya uang itu karena apa? Karena utangnya banyak. Untuk apa? Untuk nyicil handphone, untuk nyicil motor, untuk nyicil mobil, untuk nyicil utang. Ya jelas nggak punya uang. Misalnya seperti itu. Nah, itu biaya hidup. Nah, setelah biaya hidup terpenuhi, punya uang, dipakai biaya hidup. Biaya hidup ini bicara kebutuhan dasar. Masih ada sisa nggak? Harusnya ada. Kalau masih ada sisa, kita mulai membangun fondasi berikutnya yang namanya dana darurat. Anda semua wajib punya dana darurat. Besarnya 3-6 kali dari pengeluaran. Contoh, pengeluaran saya sebulan 5 juta. Artinya, saya harus punya dana darurat sebesar, kalau 6 kali 5 juta, itu 30 juta. 30 juta. Nah, 30 juta itu harus ditaruh di sebuah account yang mudah nariknya.
yang pakai ATM. Sehingga bila mana ada kebutuhan darurat, saya cepat ngambilnya. Karena ada beberapa artikel yang saya pernah baca yang buat saya kurang tepat ya. Karena saya seorang certified financial planner. Artinya ada yang bilang dana darurat ini taruhnya kalau yang susah ngambilnya. Kalau ada ATM, gunting ATM-nya. Artinya maksudnya si penulis itu supaya uangnya ini nggak diutik-utik. Supaya uangnya ini nggak habis. Maksudnya begitu. Tetapi begitu kita ada kebutuhan darurat, ternyata ATM-nya nggak ada, kita harus ke bank dulu lah. Terus gimana kebutuhan darurat, tapi nggak bisa diambil darurat gitu ya? Itu kebutuhan darurat. Artinya kalau kita nggak punya income, kita punya dana darurat, artinya 6 bulan ke depan, kita tetap masih bisa hidup layak tanpa kurang satu apapun. Nah, itu gunanya dana darurat. Sehingga kita punya waktu ketika kita sudah nggak punya income, karena di PHK lah, karena kondisi-kondisi tertentu kah, itu kita punya waktu yang cukup untuk kita mempersiapkan income pengganti. Nah, itu gunanya dana darurat. Nah, kalau dana darurat sudah dimiliki, ayo ini mulai ditabung. Setiap bulan boleh dicicil. Contohnya tadi kan saya harus punya dana darurat 5 juta dikali 6 bulan, 30 juta. Sudah punya belum dana darurat 60 juta? Belum punya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang sudah tahu. PR-nya adalah mulai nyicil. Komitmen, sebulan nyicil berapa? Oke, saya mau nyicil 500.000. Saya mau nyicil 1 juta. Boleh nggak? Boleh. Saya mau nyicil 50.000. Boleh nggak? Boleh. Tapi kapan beresnya kalau nyicilnya cuma 50.000, kebutuhannya 30 juta, gitulah. Nah, itu disesuaikan, gitu ya. Nah, itu dana darurat. Nah, setelah dana darurat terpenuhi, kita mulai membangun fondasi yang berikutnya yang namanya proteksi penghasilan. Yang tadi di wealth creation, Anda sebagai pencari income, Anda tanya sama diri Anda, kalau bulan depan saya nggak bawa income tersebut karena sebuah resiko, misalnya meninggal dunia, atau sakit kritis, atau cacat tetap total, sehingga nggak bisa menghasilkan uang tadi, keuangan keluarga terganggu nggak? Itu pertanyaannya. Kalau jawabannya terganggu, artinya Anda perlu asuransi jiwa yang besarnya, uang pertanggungannya besarnya bisa mencukupin untuk menggantikan penghasilan Anda. Nah, itu ada rumusnya, nanti kapan-kapan saya hitungin ya di sesi yang lain. Nah, setelah asuransi jiwa Anda miliki, Anda baru membangun fondasi yang berikutnya yang namanya proteksi kesehatan. Kita hidup berdampingan dengan resiko. Semua bisa sakit, nggak ada yang kebal sakit. Kalau kita bicara pola hidup sehat, tidur teratur, itu kita mulai mengurangi resiko. Mengurangi resiko. Digigit nyamuk, demam berdarah, masuk 4 hari, bisa habis 25 juta. Gitu. Nah, kalau bicara asuransi kesehatan, kita mengalihkan resiko finansial. Gitu. Nah, jadi saran saya untuk proteksi kesehatan, BPJS Kesehatan wajib. Wajib. Banyak klien-klien saya, BPJS-nya baru diurus kalau sudah di rumah sakit. Syukur-syukur kalau masih bisa diurus. Awas, awas. Udah. Banyak orang akhirnya keuangannya terganggu gara-gara seperti itu. Nah, ini adalah fondasinya. Fondasi ini nggak kelihatan. Fondasi ini karena nggak kelihatan, nggak bisa dipamerkan. Sehingga banyak orang akhirnya loncat ke step berikutnya, mulai ke wealth accumulation. Ya. Awas, saya mau ingetin yang fondasi ini. Bapak nanti Ibu bisa capture ya, bisa capture gambar ini. Kalau kita melihat kayak contoh kemarin pandemi. Pandemi ibarat badai. Begitu banjir datang, badai datang. Kalau kita membangun rumah dengan fondasi yang kuat, akan berbeda dengan teman-teman atau orang-orang yang membangun rumahnya dengan fondasi yang asal-asalan. Pasti akan roboh dulu, hancur duluan, berantakan duluan. Keuangan juga seperti itu. Kenapa saat pandemi ada orang yang sudah terkapar duluan tahun 2000, awal-awal 2020 kemarin, misalnya 2021.
Tapi kenapa ada yang masih baik-baik aja? Nah, itu bicara fondasi keuangannya. Ya, harus kuat. Nah, setelah itu masuk wealth accumulation. Kita mulai mengakumulasikan kekayaan kita. Untuk apa? Untuk pendidikan anak dan untuk hari tua. Karena tentunya kita semua ingin anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan tentunya kita semua berharap hari tua kita bisa sejahtera. Kita bisa mandiri. Tadi semua juga sudah disebutin nih, dua bagian dari wealth accumulation untuk pendidikan. Untuk mempersiapkan hari tua saya. Yes, itu accumulation. Kita akumulasikan di mana? Nah, ini nanti kita mulai mengakumulasikan menggunakan produk-produk keuangan yang namanya nanti kita berinvestasi. Investasi itu nanti di sini. Tapi awas, investasi di sini pun nggak kelihatan, nggak bisa dipamerkan. Kan nggak mungkin kan kita pamer, saya punya saham sebesar begini, nggak dipamer-pamerkan, nggak kelihatan. Biasanya orang banyak pamer itu di gaya hidup, motornya keren, handphonenya keren, itu di kolom yang paling bawah. Di kolom yang paling bawah, di biaya hidup tadi itu loh, biaya hidup tapi ditunggangin gaya hidup. Akhirnya uangnya di sana habis. Di wealth creation dia cari, sebulan dapat 3 juta, untuk biaya hidup aja dan gaya hidupnya habis 3 juta, akhirnya nggak punya dana darurat, akhirnya nggak punya asuransi jiwa, akhirnya nggak punya BPJS atau asuransi kesehatan, akhirnya nggak punya investasi untuk pendidikan anak, akhirnya nggak punya investasi untuk pensiun. Nah, gambar rumahnya nggak digambar. Namanya anggaran disesuaikan uang masuk dengan uang keluar, seimbang atau enggak. Ternyata nggak pernah digambar. Uang masuk berapapun, ternyata habis itu baru sampai di garis paling bawah. Padahal PR-nya masih banyak. Nah, kalau itu sudah beres, baru mulai kita boleh macam-macam sedikit lah, masuk ke wealth acceleration. Ya, kita bisa taruh di investasi bisnis, membuat bisnis yang berdampak, kita beli mobil mewah atau dan lain-lain. Itu nanti kalau yang dibawanya udah beres semua. Dan yang terakhir, step yang kelima itu namanya wealth distribution. Wealth distribution ini bicara tentang perencanaan waris. Apa yang kita bangun tadi, mulai dari fondasi sampai di atas, itu ada nilainya. Dan awas, ketika kita sebagai pemilik aset-aset tersebut harus meninggalkan dunia, maka mau nggak mau, suka nggak suka, semua aset itu harus didistribusikan. Nah, kalau kita nggak punya perencanaan yang baik, yang tadinya kita bangun itu untuk kesejahteraan generasi berikutnya, apa yang terjadi? Akhirnya malah ribut semua. Kita ada pemberitaan, ibu kandung digugat anak kandungnya, misalnya gitu. Kakak dibunuh, adik dibunuh sama kakaknya lah. Malah macam-macam. Kenapa? Karena nggak punya perencanaan yang baik. Indonesia punya 3 hukum waris. Ada perdata, ada hukum Islam, ada hukum adat. Tiga-tiganya sah secara hukum, misalnya seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu punya perencanaan yang baik. Nah, kalau kita mau bagi jadi 2, yang di bawah itu Bapak Ibu, yang di bawah itu bicara wealth creation, itu adalah keterampilan kita menghasilkan uang. Sama Pak Pram dan komunitas semua saling diskusi gimana membangun dan mengembangkan usaha yang saat ini sedang digeluti. Tapi jangan lupa, yang di atas ini adalah keterampilan mengelola uangnya. Saya mau kasih contoh satu sebelum kita akhirin. Contoh menghitung dana pensiun. Nah, tadi itu kan sudah banyak yang sebagian besar bicara tentang dana hari tua. Saya mau kasih contoh menghitung dana pensiun. Contoh. Saya usia 25 tahun. Saya pengen pensiun usia 55 tahun. Ini saya kasih hitung manual, tapi ini nanti semua bisa dihitung, ada kalkulatornya. Ada namanya kalkulator finansial. Nanti saya kasih kalkulator finansialnya. Ya, kami dari Cek Keuangan sedang
kami mendevelop sebuah aplikasi perencana keuangan yang kiranya bisa dipakai teman-teman mempermudah ngatur keuangan. Dan semua harus dihitung, semua harus dihitung. Bangun rumah kan juga harus dihitung. Ini fondasinya untuk lantai 1, 2 lantai, atau rumah 3 lantai, beda hitungannya. Nah, kita juga, contoh-contoh, hitung pensiun. Saya kasih satu contoh aja. Saya umur 25, pengen pensiun usia 55. Oke, artinya saya ada masa produktif 30 tahun lagi. Dari 25 sekarang ke 55 kelak. 30 tahun, oke. Nah, usia harapan hidup di Indonesia itu 75. Usia harapan hidup, namanya usia nggak ada yang tahu. Kita pakai usia harapan hidup aja, 75. Artinya, kalau saya pensiun usia 55 dan pakai usia harapan hidup 75, berarti saya punya masa pensiun atau masa hari tua itu 20 tahun. Betul ya? Betul ya? Nah, cara ngitungnya gini, cara ngitungnya. Berapa biaya hidup saya sekarang? Saat di umur 25. Oh, di umur 25, biaya hidup saya 5 juta sebulan. Sebulan 5 juta. Oke, itu kan di saat umur 25. Kita cari tahu, nanti saat umur 55, atau 30 tahun lagi, berapa biaya hidup saya? Nah, itu bisa dihitung. Faktor yang mempengaruhi apa? Inflasi. Contoh, inflasi kita masukin 6%. Artinya, uang 5 juta sekarang, 30 tahun lagi, kalau inflasinya 6%, itu setara dengan 28 juta. Artinya, saya umur 25 nih masih nih, nanti saya umur 55, biaya hidup saya sebulannya itu 28 juta. Nah, itu gambarannya. Pasti, ya belum tentu nggak pasti kalau inflasinya 6%. Tapi kita ada gambaran lah kurang lebihnya. Oke, artinya setiap bulan saya perlu uang 28 juta, 28 juta, 28 juta setiap bulan selama berapa tahun? Silakan Bapak Ibu. Selama berapa puluh tahun? 20 tahun. Betul. Selama 20 tahun, setiap bulan saya perlu 28 juta. Artinya, saat saya usia 55, saya harus punya sejumlah uang yang nominalnya berapa. Nah, ini ngitungnya pakai kalkulator finansial. Nanti kalau Bapak Ibu tinggal masukin data ini, maka akan muncul. Anda harus punya uang 5,7 miliar. Ini contoh ya, contoh. Rumusnya begitu. Artinya apa? Artinya, kalau saya usia 55 punya uang 5,7 miliar, dan setiap bulan saya ambil 28 juta, 20 tahun lagi, 5,7 miliar ini habis. Pas uangnya habis, pas Tuhan panggil. Nah, itu skenario-nya gitu. Skenario-nya. Itu yang bisa kita kontrol. Masalah usia Tuhan panggilnya kapan kita nggak bisa kontrol. Kita yang nggak tahu usianya, betul nggak ya? Tapi yang kita kontrol, apa yang kita tahu, skenario-nya seperti ini. Oke. Sekarang kita sudah punya PR. Umur 55, saya harus punya uang 5,7 miliar. Pertanyaannya, berapa saya harus menyisihkan setiap bulan? Kan gitu. Berapa saya harus menyisihkan setiap bulan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung kita menggunakan instrumen investasi yang memberikan imbal hasil berapa persen. Nah, ini banyak orang yang tidak terlalu care. Punya tabungan hari tua, punya. Nabungnya di mana? Di bank. Produknya apa? Itu loh, tabungan biasa. Nah, awas. Itu hasilnya berbeda. Kalau Bapak Ibu nanti di kalkulator memasukkan, contoh, saya akan menggunakan produk keuangan, atau saya akan menggunakan produk investasi yang memberikan imbal hasil sebesar 12% per tahun, 12% per tahun, maka setiap bulan saya harus menyisihkan sebesar 1.643.000 supaya 30 tahun lagi saya punya uang 5,7 miliar. Gitu. Ada hitungannya. Artinya yang 5,7 miliar itu jadi tujuan keuangan kita. Oh, plan saya 30 tahun lagi
saya pengen punya uang 5,7 miliar. Untuk apa? Untuk hari tua saya perlu 28 juta per bulan selama 20 tahun. Nah, yang 1,6 ini yang kita anggarkan. Ini yang kita anggarkan, kita masukkan ke pos investasi. Ini yang kita investasikan. Diinvestasikan ke produk yang mana? Ya, produk yang memberikan imbal hasil 12%. Mana ada 12%? Paling cuma 10%. Oh, kalau 10% berarti harus menyisihkannya 1,8 gitu. Boleh nggak untuk hari tua kita taruh di tabungan biasa yang imbal hasilnya cuma 1% atau nggak ada bunganya, nggak ada imbal hasilnya? Boleh nggak? Boleh saja. Tetapi yang harus disisihkan setiap bulannya tentunya lebih besar. Gitu. Nah, sampai sini dulu nih. Sampai sini dulu saya buka pertanyaan Pak Pram. Jadi, Ya, silakan. karena banyak orang yang nggak tahu harus berinvestasi berapa dan untuk apa. Jadi kalau sekarang sudah tahu, saya ingin berinvestasi untuk hari tua saya. Oke. Berapa setiap bulan harus menyisihkan? Setiap bulan saya harus menyisihkan 1,6. Itu clear. Ya, itu clear. Wah, duitnya yang nggak ada. Misalnya gitu kan. Duitnya yang nggak ada kalau 1,6. Duit dari mana? Ya, itu PR-nya teman-teman. Itu yang harus dicari. Ini yang akhirnya bisa jadi daya ungkit supaya kita bekerja lebih semangat lagi. Kurang lebih gitu. Oke, sampai sini dulu saya buka pertanyaan. Silakan. Langsung open mic ya, Coach ya? Ya, open mic aja. Udah langsung. Ya, silakan Bapak Ibu. Iya, Pak. Angka 5,7 tadi didapatkan dari 1,6 kalikan 30 tahun. Bukan, ya. Kurang lebih seperti 1,6 kali 30 tahun, betul. Tetapi nanti ada faktor imbal hasil. Jadi itu pakai rumus future value. Oh, Ya, pakai rumus future value. Jadi nanti ngitungnya, nanti saya kasih aplikasinya, Pak. Imbal hasilnya 12% tadi, ya? Misalkan. Misalkan, betul. Nah, itu nanti yang imbal 12% nggak ada. 4%, 6%, 10%, 15% bebas. Nah, nanti disitulah ketemu yang paling memungkinkan. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, langsung aja open mic, langsung konsultasi. Silakan. Oh ya, Coach, ini saya juga ada pertanyaan nih, Coach. Tadi tentang materi keterampilan menghasilkan uang dan keterampilan untuk mengelola uang. Ini banyak orang yang masih bingung bagaimana caranya untuk meningkatkan penghasilan tapi menurunkan pengeluaran. Karena gaya hidup orang itu kadang-kadang untuk hidup ngirit itu kadang-kadang susah banget. Nah, ini Pak, menurut Coach Yohanes gimana? Jadi gini, sebetulnya kita apa yang harus kita kerjakan dulu, mungkin gitu ya. Yang kita kerjakan dulu ini menaikkan penghasilan atau menurunkan pengeluaran, gitu maksudnya ya. Iya. Karena kebetulan pendapatan dan penghasilan ini nggak balance nih, nggak seimbang nih, misalnya seperti itu. Ya, menurut saya itu bisa dilakukan paralel, bersamaan. Yang jadi masalah, untuk menaikkan pendapatan ini terkadang nggak bisa instan. Perlu proses, misalnya gitu. Oh, sekarang saya baru ada satu bisnis tawarin sama Pak Pram nih. Oh, ini peluang juga ya. Nah, untuk mulai membangun, cari pelanggan, ini kan nggak bisa langsung ngomset sebulan sekali seperti Pak Pram yang sudah pengalaman bertahun-tahun, misalnya kan gitu. Perlu ada proses ya. Maka dari itu prosesnya dijalanin. Nah, sambil prosesnya dijalanin, pengeluarannya dikelola. Dalam arti kelola seperti apa? Ayo berhemat. Ya, jadi kita perlu berhemat. Kita perlu berhemat. Pangkas yang nggak perlu. Yang sehubungan dengan gaya hidup dipangkas. Olahraga. Misalnya kita nge-gym. Nge-gym itu sebulan 450.000 misalnya gitu. Ya udah, karena sementara ada PR, income-nya, pendapatannya belum bisa naik,
pendapatannya masih belum bisa naik, terpaksa pengeluarannya saya turunin. Ngejimnya dipotong dulu, kita ngejim di rumah. Bisa nggak? Bisa-bisa aja kalau mau, sebetulnya. Contoh lain, berhemat. Kita bisa ke kantor bawa bekal. Ya, betul. Saya punya anak cowok, umurnya 21 tahun, ya, dia sudah bekerja. Dia kalau ke kantor bisa bawa bekal dari rumah. Kayak rantangan waktu kita TK ya Pak Pram ya. Dulu kalau TK kan dibawain gitu ya. Jadi istirahat, makan begitu ya. Betul. Nggak semua orang mau melakukan itu. Kenapa? Gengsi. Betul. Kayak anak TK katanya. Loh, Betul. saya di kantor bisa bawa bekal juga. Dan tinggal bagaimana akhirnya saya juga bisa jadi dampak. Karyawan yang lain juga ternyata, Bapak aja mau bawa bekal, saya juga bawa bekal aja. Itu bisa. Ya, nanti tinggal dibedakan lah definisi hemat dan pelit, gitulah. Apa hemat, mana yang hemat, mana yang pelit, begitu. Jadi kurang lebih gitu, Pak Pram. Sip. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ini, Coach. Masalahnya untuk investasi yang bisa mencapai 12% itu sulit. Perlu manajemen risiko juga. Apakah ini problem atau tahapan lanjut yang akan berinvestasi? Silakan, Coach. Oke. Nah, dari Pak Dwi Anugrah. Oke. Nah, saya jawab sampai berikutnya juga ya, sekalian ya. Kita sudah mulai masuk ke produk. Terus bagaimana solusi kalau kami sudah salah investasi ke tanah semua, pas butuh uang bingung apa langkah-langkahnya. Ya, ini juga ya. Makanya nanti bicara aset. Kalau Bapak Ibu teman-teman di sini salah satu PR nanti di aplikasi cek keuanganku Bapak Ibu juga bisa membuat rekapitulasi aset. Tulis semua aset, berapa nilainya misalnya gitu. Nah, kita perlu bikin namanya asset allocation. Kita mulai mengalokasikan. Nggak semua dalam bentuk tanah. Awas, kami beberapa waktu yang lalu, waktu zaman pandemi kemarin ya, rame-ramenya pandemi, kami sesama perencana keuangan itu kumpul. Kita bikin satu workshop judulnya, zaman sekarang ini lebih enak investasi di aset keuangan atau di aset real. Nah, tanah termasuk aset real. Reksadana, saham, obligasi, sukuk, itu termasuk aset investasi keuangan. Lebih enak mana? Gitu. Ya, kalau orang baby boomers, nah ini bicara usia ya. Dulu namanya tanah itu katanya emas coklat gitu. Emas coklat. Ya, itu tapi awas, nggak liquid. Nah, maka dari itu apa yang harus dilakukan kalau sudah salah semua? Ya mulai dialokasikan. Kalau itu semua nggak ada yang memang untuk dipakai, coba sambil ditawarkan, kita bisa switch produknya sesuai dengan kebutuhan. Pensiunnya udah dekat, pensiunnya udah 2 tahun lagi. Nah, ya udah kalau pensiunnya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kalau punya tanahnya berapa? 2 hektar misalnya begitu. Awas, untuk beli tanah, untuk mencairkan itu perlu waktu, misalnya gitu kan. Bisa jadi perlu dicairkan dari sekarang gitu. Bisa cairkan dari sekarang, kurang lebih seperti itu. Nah, saya lanjut dikit kalau gitu. Saya lanjut dikit tentang pertanyaan berikutnya yang umum ditanyakan orang sehubungan investasi. Nah, Coach, ngomong-ngomong nih, investasi apa yang paling cocok buat saya? Gitu. Investasi apa yang cocok di zaman sekarang? Zaman kayak begini, nah, itu sering dijadikan pertanyaan. Saya cuma pengen menyampaikan Bapak Ibu semua harus tahu bedanya berinvestasi sama menabung. Harus tahu bedanya. Apa bedanya? Menabung itu menyimpan. Investasi itu menanam. Sehingga ada gambarnya gini kan, ada gambarnya uang, ada tumbuh-tumbuhannya. Artinya kita sedang menanam dan bertumbuh. Nah, kalau Bapak Ibu tanya sama saya, investasi apa yang cocok? Maka saya akan tanya kembali sama Bapak Ibu.
Lah, Ibu rencana panennya kapan? Disesuaikan dengan panennya. Saya kepengen panen 6 bulan lagi, Coach. Kalau Bapak Ibu kepengen panen 6 bulan lagi, saya akan menyarankan Bapak Ibu nanam jagung. Tapi kan cuannya sedikit. Nah, ini kan biasanya kan bingung sama cuannya, gitu kan? Cuannya sedikit, tapi 6 bulan lagi bisa dipanen. Iya. Ini ada kayu jati, ada kayu tengkon. Wah, cuannya, profitnya gede banget. Wah, semua ngelihat ditawarin profit. Oke, ini sesuatu yang cuan, investasi semua. 6 bulan lagi pengen dipanen. Mulai bingung, butuh duitnya. Duitnya ternyata nggak bisa dipanen. Ya iya, jadinya masih kecil-kecil. Ya, ibaratnya gitu analoginya. Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda ingin berinvestasi, salah satu yang penting adalah jangka waktu investasinya. Ya, jadi jangka waktu bisa kita bikin jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu yang 1 sampai 2 tahun lah. Ini nggak bagus, tapi buat perkiraan. Yang jangka menengah itu yang kalau 3 sampai 5 tahun. Jangka panjang itu yang di atas. Saya pengen menikah 1 tahun lagi, berarti jangka pendek. Saya pengen pensiun 30 tahun lagi, berarti jangka panjang. Saya mau pensiun seperti itu. Nah, produk-produk yang memberikan produk yang memberikan Putus-putus ini orang. Oke. Agak telat. Produk yang jangka pendek itu biasanya memberikan imbal hasil 4-8% tahun. Kurang lebih. Ini pakai patokan aja. Ya. Kalau untuk produk yang jangka menengah, itu biasanya memberikan imbal hasil 8-12%. Yang jangka panjang, itu yang di atas 12%. Kurang lebih gitu. Jadi tadi saya kasih contoh 12%, itu nggak bisa diantem rata tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Kalau jangka pendek, tentunya imbal hasilnya lebih kecil. Nah, kalau waktunya sudah mepet, ya ternyata terpaksa PR-nya memang kita harus menyisihkan dana lebih besar setiap bulannya. Maka dari itu, di dalam perencana keuangan, di dalam teori investasi, hal yang paling penting itu sebetulnya bukan uang. Hal yang paling penting itu adalah waktu. Karena semakin kita memiliki waktu yang banyak, semakin ringan. Gitu aja. Ya, dalam perencanaan keuangan. Nah, terus produknya apa? Gambaran aja. Ya, yang jangka pendek itu deposito, reksadana pasar uang, obligasi di bawah 1 tahun, itu Anda bisa pakai sebagai pilihan untuk investasi jangka pendek. Untuk jangka menengah, ya reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, obligasi, itu Anda bisa jadikan pilihan investasi jangka menengah. Untuk jangka panjang, reksadana saham, bisnis, properti, koleksi, barang-barang koleksi, bisa dijadikan pilihan untuk investasi kebutuhan jangka panjang. Kurang lebih gitu. Tentunya produk-produk ini, saran saya, Bapak Ibu pelajarin sendiri. Zaman sekarang Anda YouTube, belajar, berinvestasi, reksadana. Wah, tutorialnya mulai dari nol, dari A sampai Z keluar. Apa itu obligasi? Ya, belajar. Karena kalau saya ada kelasnya sih, panjang. Ya, tapi inilah produknya. Kita perlu tahu produknya. Ya, jadi ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa salah satu kenapa orang nggak maju-maju atau nggak kaya, tanda kutip, karena dia lebih milih berjalan kaki daripada pakai kendaraan bermotor, misalnya gitu. Nah, tapi saya nggak bisa naik kendaraan bermotor.
ya belajar. Takut, ya sudah, jalan kaki aja. Gitu. Jadi saya, Pak Pram, saya selalu ketemu banyak orang yang selalu aku gaptek lah, aku nggak bisa lah. Nah, awas. Ya, bicara tentang mindset nanti ya, sesi ya. Pak Pram bicara tentang mindset, awas. Begitu kita sudah blok, saya nggak bisa, selesai. Kita semua, saya rasa semua juga nggak bisa. Zoom sekarang lancar kayak begini kan gara-gara COVID juga. Ya. Dulu gimana? Kok nggak suara, nggak ada kedengeran? Ini gambarnya di mana? Itu loh yang sebelah kiri, di pojok kiri bawah ada gambar mic. Wah, kan dulu zamannya begitu. Tapi begitu sudah belajar, sekarang kan lancar. Gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih produknya. Nah, untuk mempersingkat, Bapak Ibu boleh download. Ada aplikasi yang kami sedang develop, namanya cekkeuanganku.com. Bapak Ibu bisa scan di situ. Kalau nggak scan, tinggal cari di Google Play ataupun di App Store, tinggal klik, ketik aja, cek keuanganku nyambung. Di dalam fitur itu kita bisa buat anggaran. Saya menganggarkan uang untuk ngopi saya sebulan 500.000. Untuk uang belanja sebulan 3 juta. Untuk beli apalah, misalnya gitu, cicilan hutang sebulan berapa. Bapak Ibu sudah bikin. Terus ada kalkulator finansial. Saya pengen beli rumah 3 tahun lagi. Berapa saya harus menyisihkan setiap bulan, ada kalkulatornya. Saya kepengen menikah, saya pengen beli laptop, saya pengen pensiun, saya pengen pendidikan anak, kalkulatornya lengkap. Terus Bapak Ibu bisa juga melakukan pencatatan keuangan. Hari ini baru ngopi sama Pak Pram, habis 75.000 saya catat. Besok pagi saya gunting rambut, saya bayar 100.000 saya catat. Tadi beli minyak goreng di Alfamart, beli 2 liter, totalnya 48.000 saya catat. Misalnya gitu kan, begitu saya catat, itu akan tercatat. Anggaran pengeluaran saya berapa, pengeluaran real saya berapa. Bulan depan kita mau lihat semua laporan catatan keuangan saya juga bisa. Kemarin beli minyak terakhir tanggal berapa ya? Tinggal buka handphone, dibuka di laporan keuangan. Oh iya, 3 hari yang lalu padahal sudah beli. Kok sekarang habis lagi ya? Nah, itu semua tercatat dengan baik. Jadi nggak ada ceritanya, uangku habis kemana, aku nggak tahu, nggak ada. Uangku habis kemana, tinggal buka aplikasi, semua akan tercatat. Nah, spesial, karena ini adalah komunitasnya Pak Pram, spesial, aplikasi ini berbayar. Aplikasi ini berbayar. Ada yang free. Free-nya ada. Kalau untuk catat, buat anggaran itu free. Tapi kalau Bapak Ibu mau bicara sampai aset, kewajiban, itu ada setahunnya 350.000. Tapi jangan khawatir, khusus spesial malam hari ini, khusus yang hadir Pak Pram. Khusus yang hadir aja, yang nggak hadir karena ini nanti akan di-lock kode promonya. Bapak Ibu begitu sudah download, masuk menu lainnya, nanti ada di ujung kanan itu ada gambar gear itu, setting, ada Bapak masuk ke setting, bukan kode referral ya, ini kode promo, masuk kode setting, masukin kode promo, tulis promo 2022, promo 2022, promonya besar semua, maka otomatis Anda akan mendapatkan akun premium selama 1 tahun ke depan. Kurang lebih gitu ya. Jadi semoga aplikasi ini bisa membantu masyarakat Indonesia, karena visi kami adalah membantu masyarakat Indonesia meningkatkan literasi masyarakat Indonesia, literasi keuangan, supaya semua bisa sejahtera secara finansial. Dan juga ada banyak beberapa tulis secara keuangan, Bapak Ibu bisa follow Instagram saya di @yohanes N-nya 2, yohanes.suryanto, maupun di cekkeuanganku.com. Nah, kurang lebih itu Pak Pram. Kalau ada yang mau tanya, kita balik ke tanya jawab, kalau masih ada waktu. Jadi Bapak Ibu, spesial hari ini, semua yang hadir ini mendapat akun premium untuk cekkeuanganku.com. Jadi kode promonya sudah di-share. Ini senilai berapa, Coach? Kalau di nominal 350. Wah, ini lebih dari giveaway yang biasanya saya berikan. Nah, saya itu biasanya ngasih giveaway
OVO atau GoPay itu senilai Rp25.000 buat 2 orang. Satu Nah, dua ini orang. Ini semua dikasih. Ya. semuanya dikasih ya. Ini spesial hari ini. Mohon dimanfaatkan betul aplikasi ini. Saya juga pernah mencoba, Coach. Ini luar biasa. Ini bisa apa ya? Mengerem apa ya? Nafsu saya untuk selalu apa ya? Belanja. Nah, ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung aja open mic. Silakan. Seperti pertanyaan. Coach, mohon tadi yang tentang aplikasi, bukan aplikasi, investasi yang jangka panjang tadi, apa saja tadi? Mohon diulang. Oke. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Nah, yang jangka panjang ini. Yang jangka panjang ini, saya buka aja. Properti, bisnis. Ini. Nah, ini Coach, teman saya malah ini koleksi jam tangan Rolex. Itu termasuk koleksi jangka panjang atau enggak ya? Termasuk investasi jangka panjang. Ya. Termasuk investasi jangka panjang yang seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tapi Bapak Ibu, saya sekali lagi ingetin ya, kalau kita bicara investasi, kita bicara wealth accumulation untuk memenuhi untuk hari tua, untuk pendidikan anak, untuk tujuan tertentu, awas. Jangan lupa pondasinya. Betul. Jangan lupa pondasinya. Saya takutnya punya koleksi Rolex, misalnya gitu kan. Ada investasi di kripto lah, di forex lah, yang cuannya sehari 2% lah, atau mau di mana, investasinya keren banget, banyak banget. Ada badai, pondasinya nggak kuat, habis semua, percuma. Ya. Nah, pondasinya yang tadi, gambar pondasinya nanti bisa di grup aja, Pak. Kita capture, so kopinya dikasih dalam bentuk PDF. Sip. Jadi ngapain kita semua seperti itu, tapi begitu ada masalah, habis semua. Itu yang dibilang nggak bijak. Ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini saya juga ada pertanyaan nih, Coach. Maaf, parameter. jadi Ya, silakan Pak Eri. Jadi menurut Coach Yohanes, investasi yang ditawarkan akhir-akhir ini kan banyak sekali dan kelihatannya sangat menarik karena menghasilkan persentase yang sangat tinggi gitu. Tapi itu sangat beresiko nih. Pastinya sangat beresiko. Yang kedua yaitu tadi nggak bisa dipanen pada waktunya. Tapi yang nggak bisa dipanen pada waktunya itu saya bicara tentang investasi yang memang legal ya. Awas, sekarang banyak sekali ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan masih banyak orang yang tergiur dengan iming-iming yang wow. Ya. Jujur, saya tidak termasuk yang tergiur dengan iming-iming yang seperti itu. Jadi begitu ada imbal hasil yang lebih dari yang saya gambarkan tadi, saya sudah nggak main. Ya kalau saya mau main pun, istilahnya ada teman yang mau main pun, itu bicara bukan investasi. Kalau kita mau gambling ya beda cerita. Investasi bukan gambling. Betul. Investasi itu banyak bisa itu ditawarkan. Gimana Pak? Ditawarkan misalkan perdagangan bursa berjangka emas kan tinggi sekali. Forex juga sangat wah. Ya. Itu gambling ya. Belum tentu. Jadi Bapak harus pelajarin. Sekarang saya juga bisa nawarin Bapak, Pak, saya ada punya lahan sebesar 200 hektar. Saya akan tanam pohon sawit, Pak. Bapak nggak usah repot-repot. Bapak tinggal invest saja uang, Pak. Bapak saya berikan imbal hasil 1 bulan, paling nggak kalau 1% dapat,
itu baru di tahun pertama, Pak. Wow. Bapak, duitnya saya lock 5 tahun. Di tahun kedua, saya kasih per bulannya 2%. Tahun ketiga 3%, tahun keempat 4%, tahun kelima 5%. Nanti tahun keenam uangnya Bapak saya kembaliin semua, misalnya gitu. Kebun sawit, Pak. Sekarang CPO lagi naik semua. Bapak investasi sama saya minimal 50 juta. Gitu. Menarik kan? Ya. Apa ada pohon sawitnya lahan yang sebesar 200 hektar? Bisa ada, bisa enggak, gitulah. Kalau yang baru saya omong, Bapak naruh, nggak ada saya. Saya mau bohongin Bapak aja. Kalau sudah terkumpul beberapa, saya kabur, Pak. Ya. Apapun objeknya, ya. Mau bisa sawit, bisa emas, bisa forex, bisa apa, bisa kayu jati, pohon sengkon lah, mau apalah, semua bisa. Hati-hati. Untuk mendeteksi Ya, ini, Coach, investasi ini bodong atau investasi ini real, gimana, Coach, untuk mendeteksinya? Ya itu, imbal hasil yang diberikan lebay. Oh. Lebay. Ya, lebay. Kalau sekarang ada imbal hasil sehari 1%, artinya sebulan 25 hari kerja 25%, misalnya gitu kan. Suruh hubungin Ibu Sri Mulyani aja toh ya. Ibu Sri Mulyani itu kelola duit negara gede banget, titipin di situ buat bayar utang negara, beres itu. Nggak usah nyari kita lah. Bu Sri Mulyani juga mau itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, ini yang terakhir ini. Oh enggak, ini dari Pak Dwi Anugrah. Untuk mempelajari jenis produk investasi yang kita pilih itu bagaimana? Karena ini masalah yang sering muncul. Mungkin yang cocok buat kita tuh cara mendeteksinya gimana? Oh, ya, betul. Jadi gini, yang pertama itu adalah jangka waktu. Yang pertama itu jangka waktu. Yang kedua itu ada namanya profil resiko. Ya, profil resiko itu sebetulnya ada kuesionernya. Nanti ke depan saya akan kasihlah di aplikasi kuesioner profil resiko. Pak Dwi dan teman-teman sebetulnya sekarang banyaklah, tinggal googling aja tes profil resiko. Nah itu jadi saya termasuk orang dengan profil resiko yang konservatif, misalnya seperti itu. Nah, saya nggak bisa nyaman kalau kebut-kebutan gitu. Ya sudah, saya nggak mau imbal hasil yang besar. Lebih baik saya memang berinvestasinya, menyisihkannya lebih besar, karena saya nggak berani kebut-kebutan gitu. Itu yang paling cocok. Yang jadi masalah kemarin itu orang dengan profil resiko apapun, baik dia agresif maupun orang yang konservatif, semua FOMO. FOMO itu orang yang takut ketinggalan. Wih, semua beli forex, semua beli kripto. Loh, tuh tak tunjukin, ini loh, aku untungnya besar. Wah, begitu ditunjukin, waduh, aku telat ini, langsung semua dibeli. Ngerti nggak? Enggak. Nah, itu yang keliru. Nggak boleh. Tenang aja. Dan saya boleh katakan sebagai perencana keuangan, dengan kita menggunakan produk-produk yang saya tulis tadi, kita ngomong tips untuk pemula. Nah, tips untuk pemula. Obligasi, reksadana, sama saham, 3 itu aja lah dipakai. Bisa untuk capai tujuan keuangan kita. Obligasi, reksadana, sama saham. Beda reksadana saham dengan saham apa, Coach? Kalau saham itu asli kita memang langsung beli di bursa, memiliki kepemilikan di bursa. Kalau reksadana kan kumpulan. Jadi ada manajer investasinya. Jadi kalau kita nggak ngerti apa itu mengevaluasi secara fundamental, secara teknikal, misalnya gitu. Aduh, nggak ngerti deh aku deh. Sudah beli reksadana aja. Reksadana, Bapak Ibu bisa beli sekarang mulai dari 100.000 lah. Ya ada mulai 10.000 bisa. Ya mulai 100.000 lah. Banyak aplikasi-aplikasi yang Anda tinggal buka, udah langsung besok pagi setelah
diverifikasi, besok pagi sudah mulai bisa nabung rutin. Wow. Anak-anak saya karena memiliki pengetahuan keuangan, produk-produk keuangan terbatas, mereka pakai reksadana. Mereka pakai akun digital, mereka bisa nabung rutin, itu pertumbuhannya lumayan. Dah, cukup pakai reksadana. Ada saran yang bagus apa, Coach? Aplikasinya. Iya. Oh, kalau reksadananya sebetulnya nanti kita kan reksadana itu kan diversifikasi, Pak. Langsung auto diversifikasi. Kita akan beli, begitu kita beli yang reksadana saham misalnya gitu. Di dalamnya itu sudah ada beberapa ada beberapa jenis investasi gitu. Jadi saya sarankan untuk yang pemula dimulai dari reksadana. Dimulai dari reksadana. Obligasi itu untuk yang betul-betul jangka pendek. Ya, jangka menengah panjang mulai dari reksadana. Nah, dengan reksadana sudah punya akunnya, sudah mulai nabung beli, sudah tahu pertumbuhannya berapa, sudah tahu manajer investasi seperti apa, mulai belajar saham. Di YouTube juga cari belajar saham dari nol, banyak keluarnya. Misalnya itu, apa sih fundamental, apa yang kita lihat, misalnya seperti itu. Bapak Ibu tahu BCA siapa yang punya, misalnya gitu. Astra siapa yang punya? Saya salah satu pemiliknya. Saya salah satu pemiliknya. Nah, misalnya begitu. Ya, mulai dari situ aja. 3 produk itu dipakai sudah untuk pemula itu aja. Ya, yang paling pemula yang belum punya reksadana wajib buka reksadana menurut saya. Itu aplikasi di pasaran kan banyak, Coach. Banyak. Itu yang apa? Bonafit apa itu? Ada Bibit, ada apa itu ya? Ya. Ada Bibit, ada Bareksa, dan beberapa yang lain lah. Nanti ke depan cek keuanganku, biar banyak yang nanya begini, di dalamnya nanti saya kasih kerjasama langsung. Saya yang gilir. Ini ada pertanyaan lagi, Coach, dari Bu Nur Hayati. Tadi sepertinya sudah terjawab. Ini untuk investasi yang baik itu bagi kita tuh cocoknya seperti apa agar nggak bodong. Ini tadi sudah dijawab. Kemudian dari Pak Zaki, Coach, bagaimana tips jika kita berinvestasi dengan aman secara finansial? Terima kasih. Tadi misalnya kita bertanam jagung, tapi saya tidak punya pangsa pasar. Apakah itu disebut investasi? Mohon pencerahan. Bentar. Sepertinya berinvestasi, tapi beliaunya ini nggak punya tujuan. Tujuan berinvestasi dia tuh apa? Tidak punya pangsa pasar. Maksudnya gitu ya, mestinya ya. Yang pasti pangsa pasar di sini bukan berarti jagung secara jagung dan pangsa pasar. Kalau tadi Pak Pram menganalogikan, berarti berinvestasi nggak punya tujuan, misalnya begitu ya. Nah, mungkin. Ya, sorry. Kalau masih belum punya tujuan, nanti masuk di aplikasi cek keuanganku. Di situ ada fitur tujuan keuangan. Nah, begitu masuk fitur tujuan keuangan, dari fitur-fitur yang di situ, masa sih nggak ada yang pengen? Apa nggak kepengen pensiun dini? Apa nggak kepengen punya rumah? Apa nggak kepengen pendidikan anak? Wih, sudah semua misalnya gitu. Oke, kalau itu semua sudah, apa nggak kepengen jadi berkat buat orang misalnya gitu. Itu bisa. Nggak selalu buat kita. Kurang lebih gitu. Semoga menjawab. Ini dari Pak Dwi Anugrah ini. Artinya untuk belajar investasi kita perlu nyemplung ke kolamnya ya, Coach. Karena kalau tidak masuk kolamnya, kita tidak tahu bagaimana penerapannya. Karena kita sering takut nyemplung karena beberapa faktor seringkali kita nyemplung biasanya kelelap. Dan merasakan dan beradaptasi. Ya, betul. Dan saran saya, Bapak Ibu semua, saran saya, Anda perlu punya mentor. Anda perlu punya mentor. Anda tinggal tunjuk, Anda pengen mentor di bidang apa? Oh, di investasi deh. Nah, Anda pilih orang. Siapa yang teman Anda, yang Anda kenal, yang bisa di situ, misalnya gitu ya. Dan pastikan value-nya sesuai. Itu penting.
value-nya sesuai. Ya, juga punya seorang coach gitu ya. Sehingga kalau kelelep ada yang nolongin. Jangan sampai kelelep nggak ada yang nolongin. Nah, itu harus ada orang yang bisa ngelihat. Pak Pram ini tenggelam ini. Itu kemarin ada cerita bagus banget ya di Olimpiade apa itu yang coachnya langsung dia tahu bahwa ini timnya ini dia tenggelam. Dia langsung nyebur ke kolam. Nah, itu perlu punya itu. Jangan sampai kelelep. Jadi memang segala sesuatunya itu kita harus ada apa ya, mentor atau pendamping biar kita tidak apa ya. Harus. Saya punya. Hmm. Kalau saya bicara mentor atau saya seorang coach, orang yang berani negur saya. Yang berani negur saya. Kita harus cari orang yang berani negur saya. Tapi kalau orang itu teman kita, saya ngomong apa iya, ya coba aja, siapa tahu iya, ya kejeblos juga. Jadi meskipun kita sudah certified, tapi tetap kita butuh mentor ya, Coach ya. Pasti, siapapun, siapapun, mau presiden pun punya. Ya. Punya. Oke, ada pertanyaan lagi. Juara dunia pun punya. Iya. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Silakan. Kalau tidak ada. Mau tanya ini bagaimana cara menghitung aset yang ada, apa saja yang harus ditulis. Pak Bisar masuk ke aplikasi, di fitur aplikasi Bapak bisa masuk ke menu neraca. Di menu neraca Bapak bisa sekaligus, nanti kalau itu diisi semua Bapak bisa financial check up. Di neraca itu dibedakan nanti Pak, aset dibedakan jadi 5, sebetulnya jadi 3. Aset yang kas setara kas itu adalah aset-aset yang liquid. Yang kedua aset investasi. Aset investasi itu aset yang produktif. Di situ nanti ada default-nya. Dan yang ketiga itu aset personal atau aset yang sedang kita pakai. Jadi kayak rumah yang kita pakai, mobil yang kita pakai, perhiasan yang kita pakai, itu termasuk golongannya aset personal. Ada nilainya tapi untuk kita konsumsi. Nah, kalau reksadana pasar uang saham itu nanti maksudnya aset investasi keuangan, misalnya gitu. Oh, saya punya kebun, saya punya tanah, saya punya kos-kosan, itu saya punya bisnis, itu masuk ke aset investasi real, misalnya gitu. Nah, deposito, uang di tabungan, uang di brankas, itu aset kas setara kas. Nah, itu nanti dibedakan di situ. Semua dibutuhkan. Nah, itu nanti perlu seimbang. Nggak semua asetnya di aset investasi real, yang dalam bentuk tanah tadi semua. Kita perlu punya yang di aset keuangan. Kita perlu punya yang di aset liquid. Kapan aset liquid dipakai? Ya, kalau ada kebutuhan yang sifatnya darurat. Itu bisa pakai dari aset liquid, misalnya gitu. Kapan ditaruh di aset investasi? Awas. Nah, terakhir. Contoh. Untuk dana pensiun. Seandainya, kemarin ada seorang klien. Saya masih punya waktu berapa? Oke, 5 menit. Saya kemarin ada seorang klien. Saya financial check up. Saya tanya-tanya asetnya. Dia punya rumah di Bali, punya ini. Singkat kata, dia itu punya tanah di Surabaya. Nilainya 5 miliar. Lumayan lah, nilainya itu 5 miliar. Saya tanya, tanah 5 miliar ini untuk apa? Untuk investasi. Ibu ini single parent. Dan sudah punya anak, sudah punya cucu. 5 miliar nggak dijual. Nggak, sayang. Itu nilainya bagus dan untuk investasi. Nah, sedangkan sekarang dia masih bingung ngurusin uang lah, ngurusin bisnis lah, nggak bisa terlalu menikmati hidup. Saya bilang, kenapa nggak dijual aja? Seandainya properti itu, aset dalam bentuk tanah itu tadi dijual, lalu dia taruh di sebuah produk keuangan yang memberikan imbal hasil 6% aja setahun, atau 4% aja, atau 6% taruh di deposito ya, 5 juta saya jual. Saya dapat uang 5 juta, 5 miliar. Tanah 5 miliar saya jual. Saya nggak punya tanah. Tapi saya punya uang cash 5 miliar. Aset saya
nggak berkurang, tetap 5 miliar, bentuknya yang berbeda. Betul ya? Ya. 5 miliar saya pindah ke aset investasi. Contohnya deposito. Contohnya deposito. Dapat bunga 6% setahun. Artinya, kalau 5 juta, saya 5 kali 6%, 5 5 miliar. miliar, ya 5 miliar. 5 miliar dikali 6%, itu artinya ada bunga 300 juta. Kalau saya bagi 12, itu artinya ada imbal hasil, ada bunga setiap bulan itu 25 juta. Wow. Artinya nggak usah bekerja, setiap bulan ada uang masuk 25 juta. Saya suruh ngabisin, belum tentu dia bisa habis. Betul nggak? Udah ngapain kerja lagi? Iya. Udah nikmatin aja. Betul, Nah, betul. tapi saya kan nggak mau produk keuangan yang ada bunganya, misalnya gitu. Oke, bisa taruh di obligasi. Kita yang obligasi yang menggunakan dasar-dasar syariah, kita bisa taruh di sukuk. Sukuk itu bisa memberikan memberikan kupon 4% setahun. 4%. Contoh 4%. 4,9 potong 10 masih 4 lebih lah. 5 miliar. 5 miliar kalau dikali 4%, saya bagi 12, setiap bulan itu masih akan ada uang masuk, ada passive income itu 16 juta. Wow, lumayan. Mau dipakai makan-makan kolesterol itu. Iya kan? Suruh ngabisin aja. Udah nikmatin hidup, udah mulai bersedekah. Cucu datang kasih uang. Kita bisa bersedekah ke yayasan kita kemana. Buat makan nggak habis lah. Kita sendirian 16 juta. Itu nggak? Itu berarti yang dinamakan financial freedom ya, Coach ya? Yes. Itu yang namanya financial freedom. Terjawab. Jadi aset-aset yang dalam properti, nggak harus dalam properti, toh diem aja nggak dipakai. Misalnya gitu. Kalau saya sih gitu. Saya mau nikmatin. Oke, Bapak Ibu, untuk yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi formulir absensinya. Jadi memang hari ini sangat spesial sekali. Semuanya untuk audiens sebanyak 36 orang ini mendapatkan akun premium untuk cek keuanganku.com. Tadi promonya sudah di-share, ini senilai 350.000. Nah, ini sangat apa ya, membantu sekali untuk mengecek keuangan kita. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita menuju ke sesi Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu, monggo silakan untuk mempromosikan bisnis dan usahanya, langsung berbicara di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Monggo silakan, langsung aja. Ada yang mempromosi bisnis? Ini sepertinya terpesona dengan paparan dari Coach Yohanes ini. Untuk mendapatkan linknya bagaimana? Untuk link yang ini, cek keuanganku.com. Ya, mungkin bisa dicek di Play Store atau App Store, ditulis di cek keuanganku. Ya, Coach ya? Ya, betul. Dicek keuanganku. Ya, betul. Jadi untuk mendapatkan linknya bisa dicari di App Store atau Google Store, cek keuanganku. Nah, nanti tinggal dimasukkan kode promonya, Bapak Ibu bisa menikmati. Itu selama setahun ya, Coach ya? Setahun. Setahun. Itu senilai 350.000. Cepat saya kasih. Mungkin Coach Yohanes bisa memberikan link di Zoom. Nah, ini Pak Arisal ini sudah install ini. Nah, tinggal dimasukkan aja kode promonya. Nah, ini. Jadi bisa dicek di kolom chat ya Bapak Ibu untuk Play Store dan App Store. Seperti itu. Bisa di screenshot. Untuk tahapannya boleh cek di belajar di YouTube-nya Cek Keuanganku, itu saya ada buat tutorialnya. Nah, cara menggunakan aplikasinya ada di Cecen, Pak Cecen. Ini tulisannya Pak, coba tulis link. Iya, untuk linknya sudah dituliskan ya Pak Cecen ya.
di App Store di bit.ly _app_cek keuanganku, atau di App Store bit.ly _iOS_cek keuanganku. Nah, tidak ada yang mempromosikan bisnisnya? Oke, kalau tidak ada, jadi Bapak Ibu untuk yang hadir di sini, jadi Bapak Ibu mendapatkan akun premium cek keuanganku sebesar 350.000 semuanya yang ada di sini, ini istimewa sekali. Selama setahun senilai 350.000 untuk promonya. Jadi promonya tulisannya promo 2022. Promonya itu tulisannya besar semua nyambung. Nanti Bapak Ibu yang ada kesulitan bisa DM ke Coach Yohanes Suryanto, ada di grup, atau langsung DM ke Instagramnya. Nah. Ya. Oke, Bapak Ibu, karena sudah hampir jam 9, kita tiba untuk closing statement. Silakan, Coach. Ya, jadi ada 2 keterampilan: menghasilkan uang, kelola uang. Di dalam mengelola uang, itu yang paling penting itu, bagus tidak keuangan kita, itu dilihat dari neraca. Neraca itu ada aset dikurangi hutang. Itu kekayaan bersih. Nah, kesehatan keuangan kita dilihat dari sana. Nah, sehat, bagus tidaknya keuangan kita, itu tergantung kecakapan kita di dalam mengatur arus kas. Arus kas itu uang masuk, uang keluar. Jadi, Bapak Ibu, udah sekarang nggak usah mikirin passive income dulu. Pikirin active income dulu aja nggak apa-apa. Maksimalkan aktif yang ada. Kita berbisnis itu bisa aktif, bisa pasif. Kalau kita budak betul-betul ada sistem, kita nggak terlibat, itu betul-betul bisnis jalan, itu bisa dibilang pasif. Tapi kalau kita masih terlibat, udah itu dianggap itu masuknya masih kategorinya aktif. Nggak apa-apa. Sudah aktif, maksimalkan, cari uang sebanyak-banyaknya, cari profit sebanyak-banyaknya. Ya. Yang kedua, kelola pengeluaran dengan baik. Bikin prioritas. Yang pertama, pakai untuk yang sifatnya sosial. Berzakat, infak, sedekah, persepuluhan, berderma, dahulukan. Itu idealnya 2,5 sampai 10%. Yang kedua, cicilan hutang. Maksimal 35%, jangan lebih. Begitu lebih dari 35%, maka dia akan ngambil pos yang lain, arus kas kita akan terganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakai untuk pos asuransi. Sisihkan minimal 10% dari income kita untuk pos asuransi. Baik itu asuransi kesehatan dalam bentuk BPJS maupun asuransi jiwa. Yang keempat adalah pos untuk menabung dan berinvestasi. Minimal 10% dari income kita pakai untuk menabung dana darurat dan berinvestasi untuk tujuan keuangan Bapak Ibu masing-masing. Baru yang kelima, untuk biaya hidup. Kalau kita punya pendapatan, kita susun prioritasnya seperti itu, sisanya mau dihabisin untuk biaya hidup plus gaya hidup juga nggak ada masalah. Untuk Tuhan kita sudah berikan, untuk cicilan utang maksimal ya, utang ini maksimal. Kalau nggak punya utang, ya lebih baik lagi. Kita bisa pakai pos yang lain. Kita juga sudah punya asuransi, kita punya tabungan investasi, baru sisanya kita pakai gaya hidup. Saya percaya dengan kita kelola seperti itu, semua akan berjalan dengan baik, dan ke depan kita juga akan sejahtera secara finansial, dan kita juga bisa jadi berkat buat orang. Itu aja, Pak Bram. Oke, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ketinggalan untuk materi hari ini bisa dicek di channel YouTube-nya di Prams Management. Jadi untuk lengkapnya sudah saya streamingkan di channel YouTube Prams Management. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi formulir absensinya. Linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Untuk materi webinar minggu depan, untuk obrolan malam Jumat minggu depan tentang psikologi bisnis. Jadi Bapak Ibu yang ingin mempelajari tentang psikologi bisnis, bagaimana memikat hati customer, ya, secara psikologis dalam berbisnis itu seperti apa, nanti kita pelajari minggu depan di jam yang sama.
Demikian Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Terima kasih Coach Yohanes Suryanto atas pemaparan materi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di webinar minggu depan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach. Terima kasih Yohanes dan Pram. Terima kasih Pak Ranta. Terima kasih. Saya izin live ya.